Kalau lihat CV itu ya pasti Irak lebih percaya diri. Pertama, mereka unggul dari si pertemuan. Karena kalau menurut situs FIFA sudah 4 kali bertemu dan Indonesia kalah 3 kali dan hanya sekali imbang. Imbangnya pun itu sudah era tahun 70-an. Jadi kebayang sudah sangat lama. Sementara kalau kita dalam periode dekat tadi yang sempat disebut Bung Herdiman, kita juga kalah. Termasuk ketika di Piala Asia U23 kita juga kalah. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya Irak datang dalam kondisi mereka sudah lolos. Artinya bahwa apapun hasil ini tidak akan mempengaruhi langkah mereka. Mereka sudah lolos ke Piala Asia, mereka juga sudah lolos ke putaran ketiga. Berarti dia itu tidak akan full power mainnya? Ada dua kemungkinan. Pertama, dia akan tetap full power karena mereka ingin mencoba untuk bahwa ini benar-benar pertandingan yang fair. Tapi bisa jadi karena mereka sudah lolos, ya buat apa mereka juga serius, lebih baik menyiapkan energi mereka untuk di fase selanjutnya. Itu yang saya katakan bahwa sementara kita harus do or die, meskipun ini bukan pertandingan untuk hidup dan mati yang sebenarnya, masih ada pertandingan Filipina. Tapi akan lebih nyaman ketika misalnya kita bisa mengalahkan Irak atau kita bisa mendapatkan poin menghadapi Irak, itu akan lebih nyaman karena tadi sempat di klasmen terlihat bahwa kita Indonesia di peringkat kedua dengan 7 poin, kemudian Vietnam di peringkat ketiga dengan 3 poin. Jadi sama-sama sisa 2 pertandingan. Kalau seandainya Vietnam di 2 pertandingan itu mereka mendapatkan kemenangan teorinya, maka mereka menjadi 9 poin. Sementara Indonesia kalau kemudian di 2 pertandingan kalah atau hanya sekali imbang, maka teorinya adalah kita hanya mendapatkan 8 poin atau 7 poin. Nah, karena itu kita harus mendapatkan 3 poin untuk memastikan dan kita tidak tergantung pada hasil pertandingan Vietnam. Meskipun ya kita kalau bicara Vietnam sekarang berbeda. Vietnam sekarang kalau misalnya menghadapi Irak ya belum tentu mereka menang juga. Tapi setidaknya pertandingan menghadapi Irak bisa menjadi pintu utama untuk kemudian atau satu step untuk kemudian kita bisa lolos ke putaran 3. Kalau kemudian kita kalah baru kita bicara menghadapi Filipina, itu paling mungkin. Sesulit apa kita meraih poin melawan Irak ini? Kalau kita bicara sulit dalam sepak bola itu pasti di awal-awal pasti semua akan bicara sulit. Tadi Sintayong dalam press conference mengatakan bahwa Irak lebih kuat, Irak lebih bagus karena materi pemain mereka, kualitas liga mereka. Kemudian kita tahu sekarang ini meskipun mereka negaranya tidak benar-benar dikatakan aman, tapi kualitas liga mereka bagus. Sisi peringkat Irak juga lebih bagus. Irak sekarang berada di area 60 besar dunia. Kita masih di bawah 100 besar dunia. Jadi ini sudah menjadi standar bahwa sebenarnya secara peringkat kita agak di bawah. Jadi itu gambaran bahwa kita cukup sulit. Kemudian pertemuan pertama kita kalah. Tapi yang kemudian membuat kita optimis adalah dalam sepak bola tidak boleh kemudian kita melihat kesulitannya. Tapi kita melihat celahnya. Celahnya tadi sudah disampaikan oleh Bung Herdiman bahwa tim ini kondisinya berbeda dibandingkan dengan tim sebelumnya. Materi pemainnya jauh lebih lengkap. Tim Indonesia ya jauh lebih lengkap karena kemudian hampir sebagian besar pemain diaspora sudah bergabung dan kemudian sudah menyatu di dalam sebuah tim. Hasilnya meski minus J dan menurut saya masih ada komisi di belakang. Buktinya ketika menghadapi Vietnam kita bisa mendapatkan kemenangan dan itu menjadi salah satu entry point kenapa kemudian kita harus optimis.